WIB Inang Pendeta Sihol MC Mamora SSI atau Teol melayani di HKBP Gading Serpong. Pukul 7.30 WIB Amang Pendeta Sardono Siburian STH melayani di HKBP Lipo Karawaci. Pukul 10.00 WIB Amang Pendeta Sardono Siburian STH melayani di HKBP Lipo Karawaci. Pukul 10.00 WIB Pendeta Sabar Manulang SPD melayani di HKBP Letare. Semoga Tuhan memberkati pelayan hambanya. Poin ke-8. Pelantikan pengurus seksi dan punguan kategorial periode tahun 2026 sampai dengan 2028 pada hari Minggu tanggal 3 2026 akan diadakan pelantikan pengurus seksi dan punguan kategorial periode tahun 2026 sampai dengan 2028 dalam ibadah pukul 8.00 WIB agar seluruh pengurus yang terpilih mengikuti ibadah pelantikan. Poin 9. Perubahan jadwal ibadah. Berhubungan dengan kegiatan pesta puncak perheheon sekolah minggu, maka pada tanggal 3 Mei 2026, jadwal ibadah pukul 11.00 WIB berubah menjadi pukul 10.00 WIB. Poin ke-10. Sumbangan sepeda motor. Hari Jumat tanggal 17 April 2026 telah diterima gereja 1 unit motor Honda Beat dari partisipasi 5 keluarga, yaitu keluarga Lebiner Sinaga dan Ibu Lamria Boru Manurung, keluarga Insinyur Rawat Pangihutan Gultom MSI dan Ibu Rika Boru Sinaga, keluarga Sintua Anton Mahara Ruji Hutagaol dan Ibu Teti Arianti Boru Manurung, keluarga Marsius Hisar Dongan Simangunsong dan Ibu Kristina Boru Napitupulu, dan keluarga Raja Junjungan Tampu Bolon dan Inang Sintua Nopelina Sorida Boru Pakpahan. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih buat seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Poin 11. Konser menyambut perayaan 165 tahun HKBP. Dalam rangka perayaan ulang tahun 165 tahun HKBP, hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 akan diselenggarakan konser RUT 165 tahun bertempat di Gor Nambojaya Sport Center, Tangerang. Mulai pukul 19.00 WIB dimeriahkan oleh Marsada Band, Jun Munte, Jen Manurung, Jonar Situmorang, Simbolon Sister, dan Simbolon Band. Bagi jemaat yang ingin mengikuti konser dapat memperoleh tiket dari Sintuawik dengan harga sebagai berikut. A. Kategori hula-hula atau VVIP seharga Rp1.150.000. B. Kategori tulang atau VIP 1 seharga Rp465.000. C. Kategori boru atau VIP 2 seharga Rp265.000. D. Kategori suhut atau tribun seharga Rp165.000. 3. Romawi Koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. Sekolah minggu. A. Pesta puncak perheheon sekolah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2026 di ibadah pukul 10.00 WIB. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu ibadah, penampilan kelas, makan bersama, manortor, dan pembagian hadiah. B. Sesuai dengan program tahun transformasi HKBP Distrik 21 Banten, akan diadakan perlombaan bagi anak sekolah minggu, yaitu menghafal ayat Alkitab, martumba, dan vokal grup. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026, bertempat di HKBP Kutajaya. 2. Remaja dan pemuda. Hari ini Minggu tanggal 19 April 2026,
remaja dan pemuda gereja kita melakukan bajar untuk keperluan dana perheheon remaja Naposo yang dilaksanakan di pelataran parkir. Mari kita dukung dengan sukacita kegiatan bajar tersebut. 3. Retreat Punguan Ama Huria. Hari Sabtu sampai dengan hari Minggu, tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 April 2026, Punguan Ama Huria akan melaksanakan retreat yang dipimpin oleh Amang Pendeta Sardono Siburian STH. Tempat di Villa Limbong, Sentul, berangkat dari Sopo Saroha pukul 7.00 WIB. 4. Romawi, diakonia atau pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full timer Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan kepada 14 keluarga, firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan, tertulis dalam Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Tertulis dalam Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Firman BN nomor 192 ayat 1 sampai 4 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan topik hari ini, bergembira dalam Tuhan. Tahu enggak kalau saya sekarang bergembira? Enggak tahu kan? Tahu? Ih, kok tahu? Saya bergembira, kenapa? Karena sudah 10 tahun saya tinggalkan gereja ini, dan sekarang saya diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya gembira. Bapak Ibu gembira enggak? Serius? Baik. Kalau begitu, mari dengan sukacita kita sambut firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita semua dan saya minta Bapak Ibu serta saudara-saudara boleh mengikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panamu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin semua orang di dunia ini pasti ingin hidup bahagia. Setuju? Setuju? Setuju ya. Ada enggak sih di sini orang yang bercita-cita enggak bahagia? Tuhan, kalau dia pengen bahagia, kalau aku Tuhan aku enggak mau bahagia, ada? Enggak ada ya. Kalau ada orang yang pengen hidupnya tidak bahagia, berarti nong marsahid deh. Nong lari dompernnya deh. Saya pernah baca dalam sebuah buku Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa katanya cita-cita manusia yang tertinggi adalah hidup bahagia. Dari anak kecil sampai semua jemaat dewasa, semua orang di dunia ini pasti mendambakan hidup yang bahagia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kadangkala kalau kita bikin status, Besti jangan lupa bahagia ya katanya. Ya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan kita pun yang hadir saat ini, kita pun menginginkan supaya hidup kita bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, are you happy? Happy? Happy. Happy, semangat dong. Are you happy Amang Inang? Oke, so apa yang membuat engkau bahagia?
Apa yang membuat engkau gembira? Karena kalau kita mau jujur, nuengon adong dohalak, mekel di siapa taran? Iya. Sekarang sudah banyak orang yang hidup dalam kepura-puraan. Pura-pura bahagia padahal sedang menangis. Pura-pura kaya padahal pura-pura bodoh padahal. Iya. Sekarang banyak orang yang hidup dalam kepura-puraan. Bahkan hudok matuamu amanginang. Di gereja pengaku udang halak hidup dalam kepura-puraan. Atar dibolang padita songonnya serius. Tapi di bakasan rohana, isa di hari masih selesai jamitanon. Tapi neng arisa nao, neng marbona tao nao, dolan akan na asing. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, back to the question, ya kan? Setelah pindah agak tambah bahasa Inggrisku dikit. Dikit aja, dikit. Habis itu tong doi diridir. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang membuat engkau bahagia? Apa yang membuat engkau bersorak-sorai, beria-ria, bergembira? Tentu jawaban kita adalah banyak inang pendeta. Itu memang, gudang dona boy mabak kita bahagia. Banyak yang bisa membuat kita happy, betul tidak? Betul. Banyak uang bahagia enggak sih? Siapa yang bilang enggak bahagia? Lihat tuh hepeng me. Banyak uang bahagia, itu sebabnya orang berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya uangnya. Bahkan tak jarang gabe lupa mari minggu. Kalau nalanyaha mengeluli hepeng, apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Nah, saudara-saudara, banyak uang pasti bahagia, ya kan? Memiliki pekerjaan yang hebat pasti bahagia. Ya, punya suami yang ganteng bahagia enggak Inang? Bahagia walaupun agak takut-takut dikit ya. Iya. Punya istri yang cantik bahagia enggak Akama? Enggak ada yang jawab. Pertanyakan di rumah, unang lemangan. Iya, bahagia ya. Mempunyai jabatan tinggi bahagia. Anak lulus PTN bahagia. Laris 33 apalagi bahagia. Malum sian parsahiton bahagia. Seorang pahopu, seorang yanakon bahagia. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak yang bisa membuat kita bahagia. Apalagi halak batak toluha. Asangapon, agabeon, hamora mulung adapok toluhai toima. Ya, bahagia sekali. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua yang kita katakan tadi, dari banyak hal yang bisa membuat kita bahagia, satu kesimpulannya dia Mei, yang membuat aku happy ketika apa yang kuinginkan ku dapatkan. Itu tahe. Aku bahagia, aku bergembira, aku bersorak-sorai ketika apa yang kuinginkan aku dapatkan, ketika apa yang kualami sesuai dengan keinginanku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang siapa orang di dunia ini yang gak pengen mendapatkan keinginannya? Adong dotahenang. Tuhan, molo pendeta yantian, lo mo rohana dapot na sinita ni rohana molo tuan unang palalayan Tuhan. Molo martangi yang piyaw tuan wala na martangi yang doa unang pala alusi. Adong halak na songoni. Dang adong. Gariada sebalik na manginang tangis dohita, kecewa dohita, muruk dohita, molo dang dapot na hobar tu pangidwata idota kenapa jadi pendiam? Nah dia muna kamanami do inanami, kita semua berharap supaya keinginan kita itu kita dapatkan. Kita berdoa supaya Tuhan mendengarkan permohonan doa kita. Namun sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, sudahkah kita semua mendapatkan sesuai dengan keinginan kita? Sudahkah apa yang engkau alami, apa yang terjadi dalam hidupmu, apa yang engkau lihat sesuai dengan keinginanmu? Ternyata jawabnya tidak. Nah, molo ngasongoni manginang, apakah kita masih bisa bahagia? Ketika engkau tidak mendapatkan yang kau inginkan,
Ketika apa yang terjadi dalam hidupmu tidak sesuai dengan keinginanmu, apakah engkau masih bisa bahagia? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus jujur. Tidak semua kita ini bisa mendapatkan keinginan kita. Bahkan tidak semua ya apa yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Dan tidak semua orang bisa bersuka cita. Molo masa madingolum na sohobar tulo meniroham. Boy do peho bahagia inang amang. Gagal usaha. Hona pekaho. Sakit tidak sembuh. Anak tidak lulus. Sakitmu tidak kunjung sembuh. Dalam kondisi seperti itu. Masih bisakah kita bahagia? Masih bisakah kita beria-ria? Masih bisakah kita bersorak-sorai? Agojo tahinang padita maoldwi. Boro-boro bahagia yang ada buhata he. Kita marah. Kita kecewa. Martudu majo. Nahia murut tu Tuhani. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Ya? Tidak jarang kita marah sama Tuhan. Tuhan kau ndak tahu. Aku pengen ini Tuhan. Tuhan kok begini Tuhan. Hola nodo pangidu aku Tuhan. Dang bui di leoko Tuhan. HPD bata nama ruasa doho Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara memang Ibu Tohamudo. Salah satu sifat kita manusia adalah bahwa kita seringkali merasa bahwa kita lebih tahu dari Tuhan. Ya, sadar ndak sadar. Diakui atau tidak diakui amang inang. Kerap kali kita merasa bahwa kita lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Kita seringkali merasa bahwa kita lebih benar dari Tuhan. Dang di botoho Tuhan. Odo nariko dia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara. Usukun majolohamu. Isi dono malo. Penonton manang pemain? Penonton. Berarti pengalaman kamu teh. Ya. Siapa yang paling pintar, penonton atau pemain? Pemain. Pemain, karena dia sudah berlatih, udah prepare dan segala macam. Tapi memang kenyataannya, malo selalu pemain. Ya aduh kamu menonton sepak bola. Ya adung dohala, ala danggul isapaton remote. Ala danggul berbeda mati do inate. Ala dang gol dang monang jagoan nak baolo do televisi korban. Oper tukanan. Tapi dang dioper tukanan, dioper tu kiri dang gol. Oto bodoh. Bukankah kita seringkali seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita seringkali merasa diri kita lebih pintar dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, benarkah ketika apa yang engkau inginkan tidak kau dapatkan berarti Tuhan itu tidak berkuasa? Benarkah ketika apa yang kau inginkan, ketika apa yang kau rasakan tidak sesuai dengan keinginanmu, berarti Tuhan tidak mendengarkan doamu? Benarkah ketika apa yang kau inginkan tidak kau dapatkan, berarti nasa diboto Tuhan itu nariko di ngolum? Benarkah dia tidak peduli kepada kita? Tentu saja tidak amang inang. Huduk matuhamu amang inang, camkan ini baik-baik dan jangan pernah lupakan. Tidak ada doa yang tidak didengarkan Tuhan. Percaya enggak? Percaya enggak? Kuncinya adalah kau percaya atau tidak. Tidak ada doa yang tidak didengarkan Tuhan. Loh inang pendeta, aku berdoa buktinya Tuhan tidak kabulkan. Dengar baik-baik amang inang naposo bulung. Tidak ada doa yang tidak didengarkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak nengel. Tidak ada doa yang tidak bisa Tuhan berikan. Sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara ingatlah. Kalau engkau mendapatkan sesuai dengan doamu, dada Allah niho. Asa unang ginro hamu, ginro tahe, gijang roha. Ya. Kalau engkau berdoa, lalu engkau mendapatkan doamu, itu bukan berarti karena kita. Tapi karena menurut Tuhan, permintaan kita, permohonan kita itu baik di matanya. Aladang adong nabui mengatur Tuhani.
Tidak ada. Jangan pernah cobai Tuhan. Ya do dicobai mu Tuhan ini. Pasti doko kamu dak ya. Kenyataannya ya Tuhan. Mulona dilabukot dorokapu Tuhan. Bain matandana. Turbuha. Dungiro may bana. Ijalang mo. Itu mencobai Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara. Persoalannya adalah percaya enggak kita. Memang nama ulan porsea. Ido tae. Ya. Halak porsea pe. Nama ulan porsea. Ya. Manusia itu sulit untuk percaya. Jangan disentuh cat masih basah. Basah enggak ya? Udah kering kali. Basah, kering, basah, kering. Ditiup, oh iya basah. Nggak jelas-jelas tulisan mado jangan disentuh. Cat masih basah. Tong dope, basah enggak ya? Basah enggak ya? Dungi ditiup, iya basah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan itulah yang mau dikatakan melalui firman Tuhan hari ini. Kepada kita semua. Habakuk berkata di dalam doanya. Melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu. Samudra raya memperdengarkan suaranya. Dan kudamu engkau menginjak laut. Habakuk menggambarkan kedahsyatan kuasa Tuhan. Ia melihat gunung-gunung bergetar, air meluap, dan alam seakan tunduk pada kebesarannya. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah Allah yang diam. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah itu bekerja, Allah itu berkuasa, hadir dalam setiap situasi. Memang dia muna akama nami do ina nami. Olo do hea hita merasa molo masa madingoluta dong hobar tu pangidua tapi tertubuh do suku-sukun Tuhan kok diam. Nah baru pe masa dia kadongata ima di daerah Teluk Gong do tahe. Ketika Jumat Agung ibadah harus di stop. Ya, disegel, memang sudah dibuka. Tetapi saya yakin setidaknya jemaat yang di situ mungkin dia sempat berpikir Tuhan buasa pasobuomu. Kenapa engkau diamkan Tuhan? Buasa sedang pitor di toparho Tuhan. Kadangkala kita akan berkata seperti itu Tuhan kenapa kau diamkan? Nah pertanyaannya adalah benarkah Tuhan diam? Tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak pernah diam. Dia adalah Allah yang bekerja. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia hadir dalam setiap situasi. Bahkan yang paling menakutkan sekalipun. Dia hadir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya walaupun Habakuk melihat yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Walaupun Habakuk mengalami tidak sesuai dengan harapannya, dia tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya, tetapi dia tetap bisa bersorak-sorai. Inilah yang harus kita tiru amang inang naposo bulung. Dalam segala situasi, baik sehat, sakit, sedih, senang, baik ketika engkau tidak dapatkan keinginanmu, Tuhan mau kita tetap bisa bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa amang inang? Karena Tuhan, karena Habakuk percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penyelamat dan penolongnya. Artinya apa? Dalam kondisi benar-benar sulit, tidak ada harapan secara manusiawi, tetapi Habakuk tetap memilih bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Habakuk bersukacita tidak bergantung pada keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, buasa sonari kita bahagia, sogot dan bahagia. Karena seringkali kita hanya fokus bergantung pada keadaan. Ketika engkau punya uang banyak, you happy. Habis uang, kau tidak happy lagi. Karena kita fokus pada yang diberikan ke kita, tetapi kita tidak fokus kepada yang memberi. Jarang amang inang. Coba selidiki, ujilah dirimu. Seringkali kita fokus kepada yang diberikan, pemberian.
Berkat kita hanya fokus kepada oh ya aku naik pangkat, oh ya aku dikasih rejeki, oh ya aku dapat bonus. Kita hanya fokus pada hal tersebut. Tetapi kita jarang untuk fokus kepada yang memberikan itu. Sehingga ketika itu sudah lewat, ketika itu sudah berakhir, kita tidak lagi happy. Nah inilah pesan yang kedua dari Habakuk, bahwa Habakuk tidak bergantung pada keadaan tetapi pada imannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan tetap baik, tetap berdaulat dan tetap menyelamatkan. Mari kita perhatikan ayat 17. Apa yang dikatakan di sana? Ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah katanya ya. Hasil panen gagal, semua ternak terhalau dari kurungan. Intinya yang terjadi tidak sesuai keinginan Habakuk. Tetapi ayat 18, apa yang dikatakan di sana? Ia berkata bahwa aku akan bersorak-sorai beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan. Ayat 18 dia bilang apa? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Bapak ibu saudara-saudara, kok bisa? Kok bisa Habakuk seperti itu? Coba kita berada di posisi Habakuk. Mampu dope hoinang mado aku akan bersorak-sorai. Mampu dope hoamang napo sobulung mado songoni. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berkata yang gak mungkin lainang pendeta. Tetapi ingat ini, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Lihat Maria tadi di Turpuk Epistel. Itu mengatakan bagaimana Maria memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Padahal kondisi Maria sedang apa, ibu-ibu Maria? Kondisi Maria pada saat itu bagaimana? Dia hamil di luar nikah. Molohita maamang inang todong ni si Maria i. Amay do kokoto si Maria. Moloho amang inang. Borum may, manang keluarga may apa? Tarhona do pe ho mekkel, tak tahu diri ho. Emang tahe. Ya. Pasti itu yang akan kita katakan. Tetapi Maria beria-ria, dia meninggikan nama Tuhan, dia memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena Maria tahu walaupun dia hamil, pada saat itu dia belum punya suami, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa tidak selalu kita mendapatkan keinginan kita. Kita sadar bahwa tidak selalu yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Olo disipata dan selesai dope masalah nasada, ngaruh masalah na baru ido tayang menginang. Sosa, ya, sedih dan lain sebagainya. Kita menderita karena persoalan yang datang ke dalam hidup kita. Itu bisa membuat kita kecewa, bahkan tak jarang alani penderitaan narotu ngoluna lamdaoi banasyan debata. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa iman sejati bukan hanya percaya pada keadaan baik, ya. Iman sejati tidak hanya percaya saat keadaan baik. Memang dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dalam keadaan apa yang kau inginkan kau dapatkan, dang maul madok haleluya puji Tuhan. Luar biasa kau Tuhan, dang maul. Tetapi iman sejati bukan hanya percaya saat keadaan baik, tetapi tetap percaya bersuka cita dalam keadaan sulit. Apapun yang sedang kita hadapi, kekurangan, masalah, keluarga, kesehatan, masa depan, ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Pilihlah untuk tetap bersuka cita di dalam Dia, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah baru pe amang inang napa sebelum kita memperingati hari kematian Tuhan. Itulah puncak kasih Tuhan yang terbesar bagi kita. Dialah penyelamat, Dialah penolong kita.
Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun kondisimu saat ini, mungkin kita yang hadir di sini ada yang sedang berbeban berat, ada yang memikirkan masalah perekonomian, apalagi sebentar anak-anak mau kuliah, mau melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Mungkin ada di sini yang bergumul masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini kepada kita, bagaimanapun kondisimu, apapun keadaanmu, tetaplah bergembira, bersukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sebab Dialah penyelamat dan penolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami. Kami boleh berkumpul di gereja-Mu ini, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang menguatkan iman percaya kami. Agar dalam segala situasi, dalam segala keadaan, apakah ketika kami mendapatkan yang kami inginkan, atau ketika kami tidak mendapatkan yang sesuai dengan keinginan kami, kami harus tetap mampu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami harus tetap dapat bergembira di dalam Engkau Tuhan. Karena fokus kami bukanlah apa yang kami dapatkan, tetapi fokus kami adalah kepada Engkau Tuhan yang sumber daripada kehidupan kami. Biarlah kami belajar dari Nabi Habakuk. Walaupun dia tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya, walaupun dia melihat, menyaksikan yang tidak sesuai dengan keinginannya, namun dia tetap bersorak-sorai, beria-ria memuji nama-Mu Tuhan. Karena Habakuk percaya Engkaulah penyelamat, Engkaulah penolongnya. Terima kasih Bapa, kami sadar tidak selalu kami mendapatkan sesuai dengan keinginan kami. Kadangkala Tuhan, kalau kami mau jujur, kami mau marah, kami kecewa, bahkan tidak sedikit yang semakin menjauh daripada Engkau Tuhan. Padahal Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu Bapa yang baik, dalam segala situasi, kondisi, biarlah kami tetap mampu bergembira di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang maha kasih. Engkau adalah penyelamat dan penolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan izinkan kami membawakan doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang baru diterima di gereja-Mu ini. Keluarga Bapak Kevin Mertua Manulang, Ibu Fania Digna, Anggita Sinaga. Berkatilah mereka Tuhan, agar boleh menjadi jemaat yang patut dicontoh, diteladani di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana pernikahan dari Isa Putra Ambarita dengan tunangannya Santa Maria Haloho. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap rencana mereka ini yang akan dilaksanakan tanggal 25 April yang akan datang, agar boleh berjalan dengan baik, dengan lancar untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dari AKBP Tangerang Kota, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua lansia, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati Tuhan, berkati setiap apa yang mereka kerjakan, berkati setiap cita-cita pengharapan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing, yang sudah lama sakit atau yang baru sakit, tolong Tuhan lawatlah mereka, jamah tubuh mereka yang sakit, berikan kekuatan kepada mereka. Dan ingatkan mereka Tuhan, walaupun saat ini mereka dalam keadaan sakit, tapi biarlah mereka bisa bergembira di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran. Panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, kuatkan imannya. Dan bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, kiranya Engkau memberkati tiap rumah tangga, agar boleh menjadi rumah tangga yang patut dicontoh, diteladani. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh parhalado yang dipimpin oleh hamba-Mu Pendeta Manulang. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan, satu hati kepada para parhalado untuk dapat melayani Engkau Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau. Bapak yang baik, kami berdoa untuk seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 minggu ke depan. Campur tanganlah Engkau ya Bapa, agar setiap apapun program pelayanan, kegiatan,
boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah terbuka hatinya memberikan persembahannya, baik persembahan mingguan, bulanan, ucapan syukur dan lain sebagainya. Kiranya Engkau menambahkan berkat-berkat kepada seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengumpulkan persembahan kita di dalam amplop sembari kita bernyanyi. Kau
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.